Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 41 Kepulangan yang tiba-tiba. Sang mentari sudah mulai menampakkan diri. Air laut tampak tenang dan berwarna kuning keemasan karena sinar cerah mentari pagi yang semakin lama semakin meninggi. Dalam pandangannya terlihat jelas di sofa lantai bawah yang menghadap langsung ke arah pantai yang indah itu. Masih dengan segelas susu yang belum habis diteguknya, Insa masih mematung melihat lurus pantai di depannya. Dia di balik pintu kaca yang masih tertutup. Pikirannya masih terbang kemana-mana. Beberapa kali ia tampak menghentakkan kaki di lantai mengutuki dirinya sendiri. Air mata yang dari tadi mengalir sudah nampak kering di kedua pipinya, tapi masih tergambar jelas garis bekas air yang mengering itu. Tiba-tiba seorang dengan wangi yang khas melingkarkan tangannya di leher Insa dan mengecup pipinya dari belakang, mengusap-ngusap lembut rambut Insa yang masih sedikit basah terburai begitu saja. "Kenapa kau tak membangunkanku, sayang?" Ya, itu adalah Hanafi. Ia melompat dari belakang sofa dan segera duduk di samping Insa, lalu memeluk dan mengecup pipinya lagi. Hanafi menyadari ada air mata yang sudah mengiring di pipi sang istri. Dengan gerakan lembut, ia mengusap bekas air mata itu yang tentu saja masih meninggalkan bekas di sana. Hanafi perlahan menyandarkan kepala itu di pundaknya, dengan tatapan Insa yang masih kosong menatap ke depan. Ia mengerti kenapa istrinya terlihat sedih sepagi ini hingga menitikkan air matanya. Sebelum Hanafi keluar dari kamar mandi, ia sekelebat melihat beberapa bungkus aneh yang terkumpul di sudut kamar mandi. Ia mundur beberapa langkah dan melihatnya lagi, memungutnya dengan satu tangannya salah satu bungkus itu. Alat tes kehamilan, gumamnya lirih. Astaga, iya, aku lupa. Lalu mana hasilnya? Ia mencoba mencari isi dari kemasan itu. Hanafi pun tak tahu bentuknya seperti apa. Ia melihat beberapa kali bungkus yang dipegangnya, yang memperlihatkan gambar dari isi di dalamnya. Setelah mencari ke berbagai sudut kamar mandi, akhirnya dia menemukan 4 strip alat tes kehamilan yang berjajar rapi di belakangnya. Masih lengkap dengan tampungan urin di sampingnya, semua tertata di sudut wastafel. Apa artinya ini ya? Hanafi memungut semua bungkus alat tersebut dan membacanya secara teliti. Bagaimana cara melihat hasilnya? Garis 1, ya, semua menunjukkan garis 1. Masih mematung dan memperhatikan ke-4 strip itu. Hasilnya negatif ya. Pantas saja Insa tak membangunkanku pagi ini. Tapi di mana dia? Dia pasti sedih sekarang. Hanafi meninggalkan semua bungkus alat itu begitu saja di sana dan langsung bergegas sholat, lalu mengetikkan beberapa kata di ponselnya. Lalu segera mencari keberadaan Insa yang ternyata sedang duduk di sofa lantai bawah, melihat pemandangan mentari yang baru saja muncul ditemani dengan segelas susu di tangannya yang hampir habis. Dengan langkah yang tak bersuara, Hanafi menghampirinya. "Sayang." Tak ada jawaban apapun yang keluar dari bibir Insa. "Sayang." Tubuh yang Hanafi dekap dan kepala yang bersandar padanya sekarang gemetar. Ya, Insa sekarang sedang menangis. Ada bagian hati Hanafi yang teriris ketika mengetahui sesedih itu Insa dengan hasil tesnya pagi ini. "Jangan seperti ini, Insa, aku mohon." Insa tak menjawab apapun. Ia malah memeluk erat Hanafi dan terisak di pundaknya. "Masih banyak waktu, Insa. Ini masih bulan pertama pernikahan kita. Kita masih bisa mencobanya lagi. Apa kau mau mencobanya sekarang?" Hihi. Hanafi mencoba mencairkan suasana dengan bergurau. Maafkan aku, Mas Han. Maafkan aku." "Sudahlah, tidak perlu sesedih ini. Lihatlah aku sekarang." Hanafi mencoba meraih wajah Insa dan memandangnya. Terlihat mata yang merah dan air mata yang masih mengalir deras di sana. "Insa, aku menikahimu kan aku mencintaimu. Anak adalah rezeki dari Yang Kuasa. Jika memang kita sudah ditakdirkan memilikinya, suatu saat nanti pasti akan memiliki. Tapi ada atau tidaknya anak dalam keluarga kita
Aku akan tetap seperti ini. Aku akan tetap mencintaimu sampai kapanpun itu, bidadariku. Mengecup lembut kening Insa, lalu menghapus air matanya yang membasahi pipi. Benarkah yang kau katakan, Mas? Menatap Hanafi dengan penuh harap, sekaligus kecemasan. Benar sayang, aku berjanji padamu. Sudah mengacungkan jari kelingkingnya, seperti bocah yang sedang berjanji pada para sahabatnya. Dan anehnya, Insa pun melakukan hal yang sama. Mereka pun saling menautkan kelingking mereka. Insa pun tersenyum, sedikit mendapat ketenangan karena perkataan Hanafi tadi. Hal-hal yang ia takutkan sedikit demi sedikit menepi. Ia takut kalau Hanafi kecewa padanya, atau ia akan marah, atau dalam bayangannya, ia tak bisa memiliki anak, dan Hanafi pergi darinya. Semua bayangan yang berparada di kepalanya tadi seakan berjalan dan hilang begitu saja. Baiklah sayang, ayo kita sarapan dulu. Setelah ini, kita harus segera ke bandara dan kembali ke rumah, berkata sambil menunjuk para pelayan yang sudah mulai memasuki villa membawa nampan-nampan mereka. Sarapan sepagi ini dan pulang, menatap heran pada Hanafi sekarang. Iya sayang, ayo. Bukannya Masan kemarin malam mengatakan hari ini kita akan bermain di pantai dan jalan-jalan ke pusat kota. Menagih kata-kata Hanafi yang sudah mengagendakan kegiatan hari ini sebelum terlelap tadi malam. Maafkan aku sayang, ada suatu urusan penting hari ini. Aku berjanji, kita akan datang ke sini lagi nanti. Aku harap kau bisa mengerti. Ayo kita makan sekarang, pesawat akan menjemput kita sebelum jam 7 nanti. Insa pun menurut, tanpa mempertanyakan urusan apa yang membuat suaminya memutuskan untuk kembali hari ini juga. Mereka pun sudah ada dalam pesawat pribadi, duduk berdampingan. Insa memilih di bagian tepi di dekat jendela. Hanya sekali menaiki pesawat, ia sudah bisa menghilangkan ketakutannya akan ketinggian. Ia bahkan sekarang senang sekali melihat-lihat ke arah luar pesawat, tanpa merasa takut sedikit pun. Hanafi yang berada di sampingnya sedang sibuk dengan layar laptopnya, tapi sesekali masih mengajak Insa bicara, dan sesekali juga mencium pipi Insa yang terlihat mengemaskan itu. Sayang, ada apa sayang? Menjawab antusias tanpa menatap dan memanggil yang memanggil, karena sedang sibuk mengetikkan sesuatu dengan jarinya. Aku ingin ke kamar mandi. Pergilah sayang, atau mau ku antar? Tidak sayang, aku bisa sendiri. Baiklah, jangan lama-lama ya. Menusuk-nusuk pipinya sendiri dengan jari. Suatu kode agar Insa mencium pipinya. Cup, satu kecupan lembut pun mendarat di sana. Insa pun melenggang pergi dengan senyuman di bibirnya. Mau ke kamar mandi saja, minta cium segala. Dasar. Menggeleng-gelengkan kepalanya sambil meraba bibirnya, yang sekarang dengan mudahnya memberikan kecupan tanpa malu itu. Setelah selesai dengan urusannya, ia pun keluar dari kamar mandi dan merasa bosan dengan perjalanan yang cukup memakan waktu itu. Ia pun mengambil ponselnya, berharap akan menemukan hal yang bisa menghiburnya sampai ia tiba di negaranya nanti. Tampak di layar ponsel 7 panggilan tak terjawab. Siapa yang menelponku pagi-pagi begini? Insa membuka layar ponselnya. Kak Salma, ada apa sepagi ini kakak sudah menelponku? Apa ada suatu hal yang penting? Hendak melakukan panggilan balik, tapi ia sadar masih berada di dalam pesawat, dan lagi dia juga menemukan pesan singkat dari kakaknya. Kak Salma, Insa, sesak nafas ayah kambuh. Sekarang ia dibawa ke rumah sakit oleh dokter Arya. Kemarilah, aku takut. Gemetar-gemetar tangan Insa memegang ponselnya. Beberapa detik setelah membaca pesan singkat itu, buk, ponsel pun terjatuh dari tangannya. Bersambung.